Ini tadi kan habis dari dokter diperiksa terus katanya suruh ke gizi-gizi gitu Mbak. Oh baik. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa Bu? Ibu Melia. Melia. Masih muda ya Mbak. Oh Mbak Melia ya. Ya. Melia baik. Boleh saya lihat Mbak surat rujukannya? Baik. Saya lihat dulu Mbak. Ya. Baik. Mbak Melia aktivitas sehari-harinya ngapain Mbak? Kuliah aja sih Mbak. Kuliah mahasiswa ya Mbak ya? Iya mahasiswa. Baik. Kalau untuk aktivitas fisik seperti olahraga gitu ada atau enggak Mbak? Kadang sih minggu gitu kalau nggak libur jogging-jogging. Jogging gitu ya Mbak? Jarang sih tapi Setiap minggu ada Mbak? 2 minggu sekali lah Dua paling. minggu sekali. Baik Mbak, jadi kan tadi di sini Mbak didiagnosa GERD ya Mbak ya. Iya. Itu dari keluarga ada Ini sih ayah juga ya Mbak? emak gitu. Itu biasanya Mbak ngerasain apa aja Mbak? Kayak perih terus panas gitu di lambungnya terus kayak mual gitu. Semua perih gitu ya Mbak ya? Tapi kalau telat makan gitu. Baik. Kalau untuk minum obat ada atau enggak Mbak? Ada sih yang promak itu aja kalau pas lagi sakit. Ke rumah ya Mbak ya? Iya. Kalau pas sakit Mbak? Iya kalau minum. sakit aja. Baik Mbak, saya izin untuk mengukur tinggi badan dan berat badan Mbak. Boleh. Boleh. Baik Mbak, boleh. Ini sebentar ya Mbak ya. Sekarang di sini Mbak. Hadapan ke depan ya Mbak ya. Unitnya boleh ditempelkan. Sebentar ya Mbak. Baik, tertekan atau enggak Mbak? Enggak. Baik, boleh maju Mbak, saya lihat dulu. Baik, jadi tinggi badan Mbak 159,6 ya Mbak ya. Nambah 2 cm ya. Ya, boleh. Oke, Mbak. Ke depan ya Mbak. 50,2 kilogram ya Mbak ya beratnya. Jadi, Turun ya Mbak ya. ya. Baik Mbak, tadi kan sudah dilakukan pengukuran. Saya izin untuk menghitung status gizi Mbak sudah Iya, Kak. Kak. 9. Baik Mbak, ini sudah saya hitung status gizi Mbak ini normal ya. Alhamdulillah. Baik Mbak, sekarang saya izin untuk merekod Mbak atau menanyakan makan Mbak dari kemarin bangun tidur sampai bangun tidur hari ini Mbak ya. Ya. Baik Mbak, kalau boleh tahu kemarin bangun di jam berapa? Jam 5:30. Setengah 6. Di setengah 6 itu langsung makan atau tidak Mbak? Enggak. Nggak ada ya. Mulai makan di jam berapa Mbak? Kayaknya jam 9 deh pas mau ke kampus itu. Jam 9. Sebelum jam 9 ada nyemil atau minum Nggak ada. manis? Nggak ada. Air putih doang. Jam 9 itu makan apa Mbak? Makan mie. Makan mie. Mie apa kalau boleh tahu? Mie apa ya kayaknya? Ini mie segar. Mie sedang goreng atau Goreng. Mbak? Goreng. Yang apa itu Mbak? Yang mie sedang goreng biasa. Oh yang biasa. Itu makan seberapa Mbak? Satu bungkus. Satu bungkus ya? Habis kok. Terus setelah itu ada minum apa Mbak? Nggak ada sih. Nggak ada cuma air putih. Makan mie gorengnya ada tambahan telur atau yang lain? Nggak ada cuma mie goreng aja. Setelah itu makan lagi jam berapa? Berangkat ke kampus tuh selesai kayaknya jam 2:30 deh. Setengah 3 makan Iya, lagi. iya. Sebelum setengah 3 itu dari jam 9 ada ngemil makan mie Kopi. manis. Kopi beli kopi es kopi. Itu jam berapa Mbak? Kayaknya jam 1:30 deh. Setengah 1. Iya. Itu kopi apa Mbak?
minum kopi yang cappuccino itu. Karena Oh, yang sasetan beli ya? Iya, saset. Untuk cup itu satu lagi. 300 ml. Setelah itu ada apa lagi Mbak? Habis itu beli ayam geprek sih. Belinya di jam berapa? Di jam setengah 3-an Tadi tadi ya Mbak ya. Itu ayam gepreknya Mbak makan habis? Nggak habis sih nasinya. Nasinya, ayamnya habis Mbak? Habis soalnya. Makannya pakai sambal ya? Iya, pakai sambal. Itu ayamnya seberapa Mbak? Aku pakai paha ayam sih Oh, Mbak. pakai paha ayam. Mungkin seberapa? Ada segini? Ada segini ya Mbak ya? Paha ayam itu. Kalau untuk nasinya mau seberapa Mbak? Segini yang Mbak makan? Kayaknya sedikit ya, karena nggak habis gitu. Paling Mungkin dari ini seberapa nih Mbak? seperempatnya. Seberapa? Setelah itu ada apa lagi Mbak? Ini sih pas habis maghrib. Habis maghrib jam berapa itu? Jam berapa ya? Jam 6. Jam 6 ya Mbak ya. Itu makan apa Mbak? Cuman beli ini martabak Martabak telur atau manis. martabak manis? Itu apa Mbak kalau boleh tahu? Kacang sama coklat sih. Kacang sama coklat. Habis seberapa Mbak? Habis satu potong aja. Satu potong. Atas bawah atau Atas bawah. Terus itu kayak mual gitu, enak gitu kayaknya. Nah, nggak dimakan ya Mbak ya. Iya. Terus ada makan yang manis? Beli es teh sih di mana? Jam berapa itu Mbak? Sambil makan martabak ya. Enak ya Mbak ya. Iya. Esnya beli? Iya, beli yang cup jumbo itu. Oh, yang panjang cupnya Iya. ya. Setelah itu ada lagi Mbak? Udah sih. Udah. Enggak. Nggak ada makan lagi Mbak? Enggak, itu udah kenyang banget. Sampai di jam berapa tidur? Tidur di jam 1:30 kayaknya. Tidurnya di jam setengah satu. Itu sampai setengah satu nggak ada ngemil lagi atau makan? Oh iya, ini bikin kopi. Oh, bikin kopi di jam berapa Mbak? Kayaknya jam 11-an deh. Jam 11 ya. Itu buat kopi apa Mbak? Kopi apa itu namanya? Ya yang cappuccino tapi yang ada coklatnya itu lah. Apa sih pokoknya kopi itu. Saset. Iya, saset. Ya. Iya, saset. Itu pakai gula lagi atau enggak? Enggak sih. Enggak, Cuma boleh aja aja juga. juga. Setelah itu tidur di setengah satu ya. Iya. Ada kebangun atau Enggak. Enggak. Terus bangun lagi di jam berapa? Jam 9. Baik Mbak, kalau untuk makan mie goreng ini biasanya berapa kali Mas? Kalau pokoknya biasanya tuh sering banget kalau mau berangkat kampus tuh mesti belinya mie, soalnya saya nyetok mie. Paling 5 hari seminggu tuh. 5 kali ya. 5 kali ya Mbak seminggu. Kalau minum kopi itu suka ya Mbak? Hampir tiap hari. Hampir setiap hari. Setiap hari sehari itu berapa kali Mbak bisa? Kadang 2, kadang 3 pernah juga kalau sambil nugas atau apa gitu. Seringnya 2 kali ya iya ya. Seringnya 2 kali. Kalau buat time different ini Mbak berapa kali biasanya? Seminggu apa semingguan gitu. 4 kali. 4 kali bisa ya Mbak ya. Bisa 4 kali. Kalau buat makan martabak itu suka atau jarang Mbak? Jarang sih. Jarang ya. Jarang. Mungkin seminggu bisa berapa kali? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Minum teh suka Mbak? Kalau es teh tuh belinya kadang kalau seminggu paling 2 kali, 3 kali gitu. Misalnya kopi. Baik Mbak, jadi di sini saya ada leaflet. Ini diet untuk penderita GERD ya Mbak ya. Jadi Mbak bisa lihat. Jadi di sini tuh ada syarat dietnya. Ini, dan terus ada bahan makan yang dianjurkan dan dibatasi ya Mbak. Mbak bisa dilihat terlebih dahulu. Saya akan menghitung kebutuhan Mbak terlebih dahulu ya Mbak ya. Baik Mbak, jadi kebutuhan Mbak di sini sudah terhitung. Nah jadi di sini saya buatkan menu untuk Mbak ya. Mbak biasanya sehari-hari suka makan apa Mbak? Ya ayam
Jadi di sini saya berikan contoh menu ya Mbak ya untuk Mbak. Itu makanan ada nasi, ayam, terus tempe, sama wortel ya Mbak ya. Nah ini untuk nasinya nanti Mbak bisa menggunakan ini satu mangkok segini ya Mbak ya. Atau ini tuh setara dengan 150 ya Mbak ya. Itu harus habis ya? Habis ya Mbak ya. Itu dimakan pagi. Terus di makan hewaninya atau di ayam ini Mbak bisa pakai 1,5 potong segini Mbak ayamnya ya. Terus tempenya Mbak bisa makan 1 potong gini ya Mbak ya, seukuran ini. Dan di sayurnya juga ini kan wortelnya 1 mangkok ya Mbak ya, wortel dan labusnya 1 mangkok. Nah nanti Mbak bisa makan 1 mangkok segini ya Mbak ya, itu untuk sayurnya. Terus buahnya nanti buah pisang itu 1 buah ya Mbak ya, Mbak bisa makan 1 buah ini. Nah untuk minyaknya itu 5 gram atau 1 sendok teh itu ya Mbak ya, nanti yang Mbak pakai dalam 1 kali makan. Untuk makan siang dan malam itu sama ya Mbak ya, seperti itu tadi. Nanti nasinya di sini kan tertulisnya 150 gram atau 1 mangkok ya Mbak ya. Nah berarti segini juga gitu ya Mbak ya. Terus ikannya 1 potong berarti seperti ini ya Mbak ya. Dan seterusnya ya Mbak ya. Nanti makan malam juga seperti itu Mbak bisa lihat. Nah kalau Mbak bosan, di sini saya ada bahan pembukaan Mbak. Jadi nanti misal di sini kan makan paginya pakai nasi ya Mbak ya. Dan terus Mbak bosan itu Mbak bisa lihat di sini di golongan sumber karbohidrat. Nah di sini itu nanti ada bahan penggantinya Mbak. Misalkan Mbak mau makan singkong itu bisa. Nah nanti karena di sini kan 150 itu ya Mbak ya, 150 atau setara 1,5 benukar itu Mbak bisa di sini. Jadi singkongnya itu Mbak bisa mau pakai 120 atau setengahnya itu juga boleh ya Mbak ya. Terus nanti di makan hewannya itu bisa Mbak, di sini ada hewan yang rendah lemak, terus di sini juga ada lemak sedang, tinggi lemak gitu ya Mbak ya. Mungkin Mbak disarankan lebih ke rendah lemak dan lemak sedang. Yang ikan daging. Nanti Mbak bisa lihat di sini ya. Sekali makan itu memakai 1 ini. Jadi 40 gram atau 1 potong sedang gitu ya. Telur ini juga ya Mbak. Bisa. Nanti juga gitu juga dengan nabati. Kalau nggak suka tempe, ini Mbak bisa lihat di sini, bisa menggunakan tahu atau keju, kacang tanah, terus kacang hijau gitu ya Mbak ya. Begitu juga dengan sayur di sini. Nah kalau sayur itu 1 kali makannya 100 gram Mbak. Jadi Mbak nanti bisa dilihat mau sayur yang mana, tapi beratnya 100 gram ya Mbak ya. Itu juga buah juga ada di sini ya Mbak ya, di sini. Nah, untuk menggunakan susu juga bisa Mbak lihat dari sini ya. Baik, nah, jadi makannya ini nanti Mbak bisa lihat ya Mbak ya. Terus nanti untuk jam makannya itu Mbak bisa makan tepat waktu ya Mbak ya. Pagi itu bisa di jam 7, terus makan siang di jam 12 sampai jam 1 ya Mbak ya. Terus di makan malam jam 6 sampai jam 7. Nah setelah itu Mbak kalau bisa mengurangi begadang ya Mbak ya. Tidak begadang lagi, kalau bisa mungkin tidur di bawah jam 10 ya Mbak ya. Terus nanti Mbak juga disarankan buat olahraga ya Mbak ya, biar nanti mengurangi penyakit GERD ini ya Mbak ya. Jadi kalau bisa lebih sering berolahraga ya. Terus untuk makanan pedas juga kalau bisa dikurangi ya Mbak ya, nanti karena itu nanti menyebabkan nyarinya kambuh lagi, menyebabkan GERD-nya kambuh lagi. Tapi kan senang sambal Sambal baik. Mungkin bisa Mbak setiap hari biar nafsu makan tetap pakai sambal, tapi mungkin dikurangi kepedasannya gitu ya Mbak ya. Terus sehari yang biasanya setiap makan ada sambal, mungkin sehari 2 kali atau sekali aja gitu ya Mbak ya, dikurangi. Baik, nah untuk kopi tadi juga
dikurangin ya Mbak ya. Tadi Mbak kan sehari bisa 2 kali dan itu setiap hari. Jadi nanti dikurangin aja, mungkin sehari berapa sekali ya. Boleh sehari 1 sampai 2 kali, tapi jangan setiap hari Mbak ya. Karena itu nanti bisa menyebabkan Mbak juga kambuh. Jadi Mbak mungkin bersedia atau enggak? Bersedia. Baik, jika Mbak bersedia tadi, nah jadi nantinya di rumah ini Mbak akan melakukan apa? Ya, ini Mbak ngurangin kopi tadi ya, dengan begadang juga ya. Kalau ini sambalnya dikurangin, jangan pedes-pedes. Baik. Setelah itu, Mbak kalau udah tahu kunjungan ke dokter lagi kapan Mbak? Katanya sih dilihat dulu perkembangan dari 1 bulan gitu. Baik, nanti kalau sudah ke dokter Mbak boleh kesini lagi ya Mbak ya, sekalian kesini kita lihat perkembangan Mbak, apakah nyerinya masih muncul atau tidak, terus kita lihat lagi pola makan Mbak ya Mbak ya. Baik Mbak, semoga nanti Mbak di rumah bisa menjaga pola makan Mbak, terus bisa membatasi makanan yang pedas atau yang asam ya Mbak ya, terus nanti bisa berolahraga. Semoga Mbak sehat selalu dan nanti kesini sudah sembuh ya Mbak ya. Baik Mbak, ini tadi